Amin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Baik, karena kita sudah berdoa, maka acara dapat dimulai. Oleh karena itu, izinkan saya menyerahkan panggung kepada moderator kami, yaitu adalah Mas Daud Wahyudi Imani, STMT. Waktu dan tempat, dipersilakan Mas Daud. Ya, terima kasih Mas Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman peserta sekalian dan teman-teman Singhab dan teman-teman Adidaya yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Jadi ini kita diskusi ya sifatnya di Zoom kali ini. Jadi nanti silahkan kalau misalnya selama membawakan materi itu kita langsung tanya aja nggak apa-apa ke Mas Reza. Jadi kita sama-sama sampaikan gagasan dan ide kita sehingga nanti bisa berjalan dengan baik diskusinya. Nah, silakan untuk Mas Alvareza, ini perwakilan dari Tinghab yang akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih transportasi publik di Kota Malang baiknya itu seperti apa. Silakan Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Daud. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Mas Mbak. Di sini perkenalkan Mas Alvareza. Sebenarnya saya sudah alumni Tinghab ya, jadi bukan lagi Tinghab Malang, tapi alumni sudah. Jadi udah masanya udah berakhir. Jadi diganti kepengurusan baru ya sebenarnya. Nah, eh, di sini kita belajar bersama. Oke, Sudah saya terlihat. awal. Oke, terima kasih Mas Ardian. Ya, mungkin saya awali dengan kita flashback dulu ya. Tujuan kita itu apa sebenarnya sih terkait dengan isu kebijakan publik, isu transportasi publik. Tujuan awalnya itu apa sih? Nah, sebenarnya ini sudah ditetapkan udah jauh ya SDGs yang diagendakan 2030 ini tercapai. Bahkan target 2030-nya ini hampir sebentar lagi gitu ya, tidak sampai 10 tahun lagi itu harus harus tercapai 17 tujuan pembangunan ini. Namun sebenarnya itu banyak hal yang perlu dikoreksi gitu ya terkait dengan bagaimana pembangunan-pembangunan terutama di local government atau di local konteks gitu ya yang masih banyak menyisakan isu atau permasalahan gitu ya. Seperti contoh di SDGs yang poin ke-11 yang relate dengan isu kita, yaitu transportasi publik yang ramah lingkungan, itu kan menyarankan bahwa sistem transportasi itu harus aman, gitu ya, kemudian terjangkau, kemudian affordability, mudah diakses, gitu, dan berkelanjutan, sustainability. Dan berdasarkan kajian yang saya peroleh di RPJPN 2024-2045, Indonesia Visi Indonesia Emas itu sebenarnya sebagian orang Indonesia sekarang itu banyak yang move on ke kota dari desa ke kota, dan ini menjadi sebuah bahasan yang relevan menurut saya karena beban perkotaannya semakin berat dari tahun ke tahun gitu ya, dan juga beban perdesaan juga semakin ringan tapi menyisakan beberapa persoalan juga, tapi kan kita fokus pada urban saat ini ya karena transportasi publik eh, erat dengan tata kelola perkotaan gitu. Kalau saya lihat lagi, teman-teman mungkin tidak begitu sukar gitu ya untuk mencari dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana pembangunan jangka panjang Kota Malang 2005 sampai 2025. Sebenarnya tujuan pembangunan berkelanjutan itu sudah dituangkan di sana. Dan salah satu yang spesifik terkait dengan transportasi publik itu mereka mencita-citakan bahwa membangun jaringan infrastruktur transportasi
yang handal dan terintegrasi antar moda, yang efisien, efektif dan sebagainya. Nah, tapi kan itu kan bahasa langit ya. Namun kita harus breakdown menggunakan bahasa yang lebih membumi gitu ya. Nah, ini akan kita bahas bahasa buminya ini seperti ini. Oke, sekarang kita dihadapkan dengan kondisi kemacetan, terutama di Kota Malang gitu ya. Data dari Inrix di tahun 2021, Kota Malang itu kota nomor 5 termacet di Indonesia. Nah, ini eh, tentu indikatornya banyak yang dikeluarkan oleh Inrix, misalkan traffic jam, kemudian waktu, oh ya, sorry, enggak. Oke, enggak jalan. Ya, sebenarnya seperti waktu dan misalkan eh, bagaimana sih rasio antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan, kemudian apa eh, bagaimana satu kendaraan itu kehilangan waktu di jalan itu seberapa banyak sih? Nah, itu indikator-indikator yang dikeluarkan oleh Inrix gitu ya. Dan salah satu yang tercatat oleh Inrix, Malang itu menghabiskan lebih dari 29 jam per tahun gitu ya. Masyarakat warga Malang kehilangan jamnya itu di jalan gitu. Dan ini eh, kelima termacet di Indonesia gitu. Kemudian kalaupun misalkan kita bicara tentang beban berat kota, sebenarnya Kota Malang ini ya juga memikul beban yang sangat berat ya, misalkan dari sektor pariwisata yang sekarang ini lagi long weekend nih, pasti kan di jalan ramai gitu ya. Kemudian perhotelan okupansinya juga penuh gitu ya. Dan titik-titik sentral pariwisata di Kota Malang pun juga banyak dikunjungi gitu. Dan itu menjadi sebuah apa beban pembangunan yang berdampak pada warga asli sebenarnya. Karena kan pariwisata, kemudian pendidikan, itu kan fokus pembangunan yang sebenarnya arah Kota Malang dari awal. Nah, namun sebenarnya policy makers pada saat itu yang mencanangkan Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota pariwisata, mungkin belum memperhitungkan seberapa berat sih kota Malang ini nanti gitu ya. Apakah akan sejalan dengan eh, panjang atau lebar jalan yang ada di sana, kemudian pembangunan permukiman yang ada di sana, kemudian misalkan ketersediaan infrastruktur dasar gitu-gitu, dan salah satunya ya transportasi publik gitu. Dan transportasi publik ini menjadi sebuah isu karena yang terdampak dari kemacetan itu kan warga asli Malang dan warga yang memang tidak permanen, maksudnya tidak menetap di sana gitu ya, yang banyak menyebabkan hal itu terjadi gitu. Sehingga sebagai policy maker sebenarnya harus menangkap isu-isu ini sebagai isu yang kita harus cari jalan tengahnya. Tidak mengesampingkan warga yang non permanen tinggal di Kota Malang, namun di sisi lain kita harus menghidupkan nih bagaimana mobilitas, kemudian kesejahteraan atau keterjangkauan dari warga asli untuk berkomunitas, bermobilisasi, bekerja, mencari penghidupan dan sebagainya. Sehingga kita harus tahu nih sebagai policy makers gitu ya, karena kan kita bicara tentang kebijakan. Itu apa sih titik tengahnya gitu. Nah, ini harus kita selidiki nih. Sebelum kita ke situ, kita harus tahu nih eh, akar permasalahannya apa, seperti itu. Nah, sebenarnya akar permasalahannya itu dari sini, bahwa Kota Malang itu jumlah kendaraannya, terutama yang pribadi, itu melebihi transportasi publik gitu ya. Kalau misalkan di persentase jumlah mobil penumpang dan sepeda motor, ini saya dari BPS ya, 2022 data ini. Itu hanya 0,19% dari rasio transportasi publik gitu ya, terhadap jumlah kendaraan pribadi. Dan angka itu
konsisten gitu ya. Eh, Ketika kita lihat data jumlah bus dibandingkan dengan mobil penumpang dan kendaraan bermotor, sepeda motor, mereka cenderung eh, stagnan mungkin ya. Jadi misalkan 2020 hanya 1.000, kemudian 2021 menurun, 2022 naik hanya 100 jumlah jenis kendaraannya. Dan itu pun ini bukan tentu base yang untuk transportasi publik ya. Definisi bus di sini ya bus-bus yang komersil juga gitu, yang bus pariwisata dan sebagainya. Jadi untuk jumlah angkutan umum di Kota Malang itu masih belum saya temukan, terutama di BPS gitu ya, angka validnya itu berapa. Cuman yang saya highlight di sini adalah bus secara umum gitu ya. Dan semuanya itu tersentral, misalkan kalau kita breakdown di kecamatan-kecamatan yang memang banyak mahasiswanya gitu ya. Misalkan di Sukun, kemudian di Blimbing, kemudian di Kedung Kandang. Nah, apalagi di Sukun ini kan banyak sekali kampus-kampus besar gitu ya, di Blimbing juga. Atau di Lewakwaru juga ini kan juga banyak gitu ya. Sehingga mereka menjadi bebannya semakin berat dan makin padat gitu jumlah penduduknya. Dan itu tidak beriringan dengan pembangunan infrastruktur dasar, kemudian pelebaran jalan, kemudian adanya akses transportasi publik yang terjangkau, itu tidak sejalan dengan itu, sehingga load dari kota itu semakin berat gitu. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tentang ramah lingkungan, otomatis kita tidak lepas dengan polusi gitu ya. Dan polusi di Kota Malang pun juga semakin hari semakin memprihatinkan ya. Dulu kan Malang terkenal dengan dingin gitu ya, kemudian sejuk. Nah, sekarang ini kok rasa-rasanya agak berbeda gitu ya, dengan adanya eh, beban kota itu tadi gitu ya, dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak, kemudian adanya industrialisasi di sana pun juga gitu ya. Dan ini saya kutip di tanggal 21 Mei. Dan saya barusan lihat pun di tanggal 26 Mei itu indeks AQI-nya itu masih sedang ya. Jadi artinya polutan jenis yang seperti yang ada di sini ini, jenis PM 2,5 itu masih tinggi di sana. Dan ini polutan-polutan yang keluar dari asap kendaraan bermotor ya, terutama gitu ya. Ini kan. Nah, ini mungkin masuk kepada rekomendasi gitu ya, atau solusi yang kami tawarkan di Think Hub. Karena kan ini kan berangkat dari kajian sebenarnya, bahwa kita itu memikirkan bahwa ada gap gitu ya antara kondisi angkutan publik saat ini dengan kondisi yang diharapkan gitu ya. Kemudian kita berangkat dari 5 prinsip dasar dari reformasi angkutan publik yang dikeluarkan oleh ITDP. Nah, ITDP ini sebuah lembaga internasional yang fokus pada inisiasi pembangunan transportasi publik di berbagai kota di dunia gitu ya. Nah, mereka itu membuat suatu standar, ada 5 standar nih untuk mereformasi transportasi publik. Yang pertama, terciptanya institusi pengelola angkutan, kemudian tarif angkutan yang terintegrasi, kemudian jaringan angkutan yang efisien, kemudian kualitas layanan yang andal, dan juga terkait dengan industri angkutan umum yang profesional. Dan ini syarat-syarat ini kita harap eh, nanti ada gitu ya di Kota Malang dan mampu untuk dielaborasi lebih cepat pasca pilkada atau pilwakot ini nanti. Sebenarnya resepnya sudah ada nih, cuma tinggal bagaimana sih inisiasi pemerintah gitu ya untuk mau berkomitmen terkait dengan pembangunan transportasi publik yang ramah lingkungan tentunya di Kota Malang. Nah, dari kajian kami itu menggali beberapa deskripsi masalah karena kami di Think Hub Malang itu mengeluarkan suatu policy brief atau rekomendasi rekomendasi kebijakan yang salah satunya adalah memuat tentang deskripsi masalah. Nah, salah satu deskripsi masalah yang kami keluarkan di awal yaitu institusi pengelola angkutan belum tersedia gitu ya.
Dan ini menjadi sebuah permasalahan karena institusi yang ada di Kota Malang itu basisnya adalah existing atau pembisnis. Dan pembisnis pun itu di sana tidak terdata secara jelas ya. Ada berapa perusahaan yang menjadi penyedia angkot misalkan. Nah, itu masih belum terdata dengan jelas. Sehingga kita eh, menganggap bahwa institusi pengelola angkutan ini yang masih belum tersedia dan belum optimal gitu ya dari sisi pemerintahnya untuk menyediakan institusi pengelola angkutan yang profesional itu tadi gitu ya. Sebenarnya kalaupun misalkan ini ada, kalau misalkan dibentuk dalam misalkan badan usaha milik daerah seperti di Jakarta gitu ya. Transjakarta itu kan berubah menjadi sebuah perseroan terbatas ya atau PT. Sehingga mereka dapat mendatangkan PAD atau pendapatan asli daerah. Misalkan kalau misalkan pun mau gitu ya. Tapi sebenarnya Kota Malang ini masih belum ada arah ke sana gitu ya. Sehingga kita membuat eh, narasi-narasi untuk bagaimana institusi pengelola angkutan ini ada gitu di sana. Kemudian terkait dengan sistem tarif belum terintegrasi dan proporsional. Karena berdasarkan kajian yang kita temukan bahwa penentuan tarif angkutan di Kota Malang itu tidak berubah sejak 2015. Padahal berdasarkan Permenhub yang baru gitu ya. Kayak pengkajian tarif angkutan itu seharusnya harus update setiap tahun bahkan. Itu eh, memperhatikan aspek perekonomian wilayah, kemudian misalkan inflasi, kemudian daya beli masyarakat dan sebagainya. Sehingga itu tidak merugikan di sisi lain pemerintah dan di sisi pemasukan transportasi publik gitu ya. Yang kami ditemukan itu saat ini tarifnya 3.500 untuk penumpang umum. Sedangkan yang pelajar itu 2.000. Nah, ini berdasarkan perwali ya. Namun kondisi existingnya sepertinya tidak tidak baku menjadi tarifnya seperti ini gitu ya. Ada yang berbeda-beda. Nah, itu. Karena mereka kan pembisnis ya existingnya. Jadi menyesuaikan dengan cash flow perusahaan mereka. Kemudian selanjutnya adalah belum optimalnya jaringan angkutan umum. Nah, di sini kalau kita lihat dari peta itu adalah trayek sebenarnya ya. Trayek dari angkutan publik di Kota Malang yang masih belum menjangkau keseluruhan aspek kota. Dan banyaknya jaringan-jaringan rute-rute itu berfokus pada eh, titik-titik sentral perkotaan gitu ya. Dan kajian yang kami terima itu misalkan dalam 10 tahun terakhir hanya tersisa 16 jalur yang aktif dari 25 trayek di tahun 2013 gitu ya. Belum lagi ada fenomena penurunan load factor gitu ya. Kemudian ada eh, penurunan jumlah armada dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian juga kualitas layanan publik atau fasilitas publik yang kurang mendukung. Bayangkan ketika kita melakukan studi data primer, kita menemukan beberapa halte yang tidak ramah terhadap misalkan orang tua, tidak ramah terhadap disabilitas gitu ya. Ataupun ya secara umum sebenarnya. Bayangkan kalaupun misalkan di sini ada yang nggak ada atapnya, kemudian di depan halte itu ada selokan, dan itu sangat membahayakan gitu ya. Bahkan di depan halte itu ada parkir gitu, dan itu menyulitkan untuk misalkan bus atau angkot itu untuk berhenti di depan halte. Nah, ini kondisi existing yang kami temui seperti ini. Kemudian terkait dengan kualitas layanan juga masih kurang mendukung gitu ya. Karena faktor profesionalitas industri itu kan based on profit oriented. Dan itu pun mengejar keuntungan yang memang benar-benar terbatas dari sisi armada dan sumber daya manusia. Sehingga mereka itu ya ugal-ugalan gitu ya dalam melaksanakan layanan kualitas gitu. Melayani penumpang. Nah, oleh karena itu rekomendasi kami ini sebenarnya lebih kepada bagaimana transportasi publik.
ketika kita bandingkan bagaimana jumlah kendaraan pribadi dengan pengguna kendaraan umum, sebenarnya rasionya ini ketika lebih efisien ketika masyarakat atau penduduk itu menggunakan angkutan publik, sehingga mengefisienkan kapasitas jalan seperti itu. Dan ini pun juga menekan emisi sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat untuk yang bus misalkan. Nah, bus ini hanya 105 untuk mengeluarkan emisinya, dan itu bisa mengangkut banyak orang. Dibandingkan misalkan dengan mobil dan sepeda motor yang hampir setara dengan bus gitu ya. Dan itu hanya kapasitas jumlah penumpangnya sedikit, sehingga butuh mobil dan sepeda motor yang banyak. Nah, ini akan menjadi kondisi yang timpang gitu ya dari sisi indikator lingkungannya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman perbandingannya seperti apa. Nah, sebenarnya di berbagai kota di dunia itu sudah menerapkan BRT ya, atau Transit, Rapid Transit. BRT ini pun juga mempunyai kapasitas jumlah penumpang yang banyak, kemudian juga efisien dari sisi penggunaan jalan, dan dapat mengurangi kemacetan. Nah, ini yang diharapkan bagaimana Kota Malang ini kita narasikan untuk menggunakan alih transportasi publik ke bus gitu ya di dalam kota. Karena selama ini kan masih angkot. Nah, oke, terkait dengan rekomendasi, ini di slide terakhir, kita merekomendasikan beberapa aspek gitu ya dari sisi permasalahan itu tadi. Misalkan yang pertama terkait dengan merancang peta jalan induk pengembangan tata kelola transportasi publik. Karena Kota Malang yang kami tahu dan yang kami dapat datanya masih belum ada roadmap terkait dengan pengembangan tata kelola perkotaan, terutama transportasi publiknya. Sehingga ini menjadi penting untuk menetapkan periodisasi pembangunan kota gitu ya. Karena kota ini kan semakin tahun akan semakin berat bebannya, dan policy maker pun juga harus memperkirakan gitu ya fokus-fokus pembangunan sehingga kota ini tidak stagnan, justru berkembang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hadirnya institusi pemerintah pengolah angkutan yang mempunyai keberpihakan secara langsung gitu ya. Karena yang kami tahu di Jakarta, Transjakarta itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Dia tidak membiarkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu menjadi kompetitor, bahkan mereka berkolaborator gitu ya dengan para perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, itulah yang kami harapkan nanti policy maker di Kota Malang ini bisa menjadi jalan tengah gitu ya untuk menghadirkan institusi itu. Kemudian yang ketiga, mendesain sistem angkutan yang terjangkau dan terintegrasi. Nah, karena tadi kan peta di trayek itu kan masih berfokus pada pusat kota sebenarnya ya. Dan di daerah-daerah penyangga kotanya itu masih belum banyak dijangkau gitu. Sehingga itu perlu untuk nanti didesain agar eh, terjangkau gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas layanan angkutan sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan jasa layanan transportasi. Nah, kemudian yang kelima, menghadirkan program fasilitasi industri angkutan dengan layanan prima untuk kenyamanan penggunaan transportasi. Nah, sebenarnya menghadirkan program fasilitasi industri ini ranah pemerintah ya, karena ini untuk mengupgrade institusi perusahaan-perusahaan existing yang sudah ada gitu, agar mereka lebih kompeten, lebih profesional, lebih sehat juga dari sisi perusahaannya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sistem teknologi informasi dalam sistem angkutan umum. Nah, ini terkait dengan tadi pilar dari ITDP untuk menghadirkan tarif angkutan yang terintegrasi. Karena misal di Jakarta gitu ya, kalau misalnya kiblat kita untuk pembangunan transportasi publik yang berhasil tuh di Jakarta, sebenarnya Transjakarta itu kalau dalam konteks Indonesia ya, mereka kan sudah one payment card. Nah, sehingga one payment card itu kami harapkan juga ada nih di Kota Malang untuk mengefisiensikan misalkan
penggunaan cash gitu, kemudian meminimalisir adanya tarif yang tidak sesuai dengan proporsinya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Daud sebagai pemantik diskusi. Kalau misalkan teman-teman kepo terkait dengan policy brief kami, silahkan untuk men-scan di barcode berikut. Terima kasih Mas Daud. Oh ya, terima kasih kembali. Wah, sangat keren sekali materinya pada kesempatan kali ini. Jadi cukup tergambar ya permasalahan dari Kota Malang itu sendiri. Kan ya rata-rata di tata kelola angkutan kotanya, kemudian masih banyaknya jumlah mobil yang atau kendaraan umum yang ada di Kota Malang. Jadi kita harus diskusikan nggak dengan harapan nanti ketika pemilihan wali kota Malang isu ini dapat terangkat dan menjadi bahasan yang cukup menarik untuk kedepannya Malang menjadi lebih baik itu seperti apa. Itu aja sih. Jadi mungkin sebelum pertanyaannya ini muncul terlebih dahulu, kita adakan sesi dokumentasi dulu ya sambil berpikir pertanyaannya. Biar biasanya kan kasih waktu lah untuk menyusun pertanyaan yang baik itu gimana. Jadi silahkan untuk tim adidaya dari Mbak Inggar untuk mengambil dokumentasinya. Oh iya, saya juga mengingatkan untuk mengisi form dari absensi. Jangan lupa nanti sebagai bukti kehadiran dan nanti akan diberikan sertifikat di akhir dari apa namanya di grup itu nanti kita kirimkan sertifikat dari hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, silakan Mbak Inggar untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Minta tolong semuanya on cam ya, kalau bisa on cam. Oke teman-teman, apakah ada yang on cam lagi? Apa sudah cukup? Langsung saya mulai aja ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Inggar. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait kebijakan transportasi umum di Kota Malang. Ini silakan kalau ada yang mau diskusikan, kita bareng-bareng di sini sama-sama belajar. Ya, silakan Mas Ardian. Masih di mute Mas Ardian. Cek, halo. Halo, Masuk, silakan. masuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya dari Mas Alvareza. Begitu juga terima kasih kepada teman-teman adidaya yang sudah membuat inkubator ya, ruang buat kita diskusi mengenai transportasi umum di Kota Malang. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya karena saya tinggal di Malang. Begitu mengetahui pembahasan ini tentang transportasi umum, yang saya rasa adalah memang kita hanya menemui angkutan umum saja ya, yang biasanya disebut angkot ya, angkot-angkot dengan berbagai line dan lain sebagainya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan saya setelah melihat mengikuti webinar ini, kita punya problematika Kota Malang ini semakin macet dengan perubahan kotanya yang semakin lama semakin padat. Namun apakah memang dari teman-teman Tinghab yang sudah melakukan riset dan mungkin pengamatan, salah satu pemecahan untuk kemacetan ini apakah harus menggunakan transportasi umum atau memiliki strategi-strategi lain yang mampu memecahkan kemacetan di Kota Malang, namun tetap bisa menjadikan Kota Malang itu sebagai kota sustainable development city. Terutama tetap kita tadi sempat membahas tentang berkelanjutannya juga.
Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah pemecahan kemacetan di Kota Malang itu harus menggunakan kendaraan umum? Begitu, terima kasih. Ya, silakan Mas Reza untuk memberikan pandangannya. Sebenarnya banyak alternatif ya, Mas Ardian, terkait dengan bagaimana memecahkan persoalan kemacetan. Misal contoh di Jakarta ya. Kita mencontoh Jakarta karena Jakarta termacet juga di Indonesia gitu ya. Kalau Malang kan masih nomor 5 nih. Nah, di Jakarta itu sebenarnya banyak alternatif untuk mengurai kemacetan. Misalkan salah satunya dengan merekayasa lalu lintas, misalkan. Kemudian mereka merevitalisasi parkir. Kemudian mereka me... Nah, ini yang terakhir nih, yang jangka panjang dan memiliki efisiensi yang juga sifatnya tinggi gitu ya, yaitu ya transportasi publik. Karena alternatif solusi yang sifatnya jangka pendek seperti rekayasa lalu lintas itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karena itu sifatnya sementara. Karena dari waktu ke waktu jumlah penduduk yang bermobilisasi ke suatu daerah terutama di Kota Malang ini akan selalu bertambah seiring dengan aktivitas ekonomi di Kota Malang yang juga akan semakin berkembang gitu. Itu sudah hukum alam ketika ada suatu daerah di mana ekonominya lebih maju, pasti jumlah penduduk atau penduduk-penduduk lain di sekitarnya atau di tempat lain itu akan datang ke situ gitu. Dan akan meninggalkan suatu jejak beban perkotaan yang berat memang. Dan salah satunya yang berat itu adalah sektor perhubungan ya, sektor jalan gitu. Dan itu yang menjadi sebuah catatan berbagai pembangunan perkotaan di dunia sebenarnya. Dan untuk aspek jangka panjangnya, memang transportasi publik ini adalah salah satu hal yang memang dibutuhkan, Mas Ardian. Tapi kalaupun misalkan solusi jangka pendeknya, itu bisa dengan rekayasa lalu lintas. Pun dengan Kota Malang sekarang, misalkan di berbagai pemberitaan, kita tahu misalkan Dinas Perhubungan merekayasa lalu lintas di daerah Kayu Tangan, misalkan. Atau di daerah kampus, misalkan. Nah, itu sebenarnya solusi jangka pendek yang sifatnya hanya temporal gitu ya. Oh, misalkan kalau misalkan ada mau musim liburan nih, kita rekayasa nih, misalkan di sini buat one way aja nih, yang di sini dua arah dan sebagainya. Nah, namun itu bukan solusi yang sifatnya long term menurut kami gitu ya. Sehingga Kota Malang itu jika mau kotanya sustain yang tadi menurut Mas Ardian, seharusnya yang mengembangkan tata kelola transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi gitu ya. Sehingga kita misalkan angkot yang selama ini kita kenal itu mereka bisa terhubung nih dengan stasiun. Mereka bisa terhubung nih dengan pariwisata gitu ya. Atau misalkan di-upgrade bus, misalkan ada bus yang connect dengan angkot misalkan. Angkot ini diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh bus misalkan. Misalkan di daerah pinggiran kota nih, ini kan jauh dari bus ya. Nah, mungkin bisa didesain seperti itu sehingga eh, kita membangun suatu kebiasaan bagi penduduk suatu kota pun itu dikatakan berkelanjutan jika mereka mau menggunakan fasilitas layanan umum yang disediakan oleh pemerintah, terutama ya transportasi publik gitu ya. Kalau mereka masih menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi dan sebagainya. Nah, ini ekspektasi warga dan program pemerintah masih belum linear nih. Dan itu menjadi PR apakah mereka sudah membangun yang sifatnya sustain tadi, gitu. Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya. Begitu Mas Ardian. Mungkin ada diskusi atau feedback, silakan. Mungkin Mas Ardian. Sebagai warga asli nih Baik. kan mungkin Iya, punya testimoni sendiri. terima kasih atas masukan tanggapannya ya, Mas Alfa Reza. Enaknya manggilnya Mas Reza atau Mas Alfa ini? Oh, Reza aja, Reza, Mas Mas Reza Reza aja. aja. Oke. Nah, ini menjadikan sebenarnya Kota Malang itu sudah
kalau dari pandangan saya selaku yang hidup di Kota Malang sesungguhnya itu melihat dari angkot, melihat keintegrasian transportasi umum, bagi saya sudah terintegrasi sebenarnya. Karena tadi juga sempat disebutkan bahwa trayek angkutan umum di Kota Malang itu sekitar 25, yang kemudian menurun jadi tinggal 16 gitu. 13 jadi 13. 13 nggak jadi 13. Di mana ketika trayek itu terpenuhi keseluruhannya, ada ADL, ada JPK, ada CKL dan lain sebagainya, banyak yang kita lihat mereka berhenti di beberapa titik stasiun Aljosari, kemudian juga ada yang berhenti di Taman Bentul, di mana mereka tinggal menyeberang ke stasiun Kota Baru, kemudian Terminal Aljosari, Terminal Dungsari, dan bahkan angkot itu punya lanjutan, misal dari Aljosari ke Tumpang ada angkot TA, dari Landung Sari ke Batu, yang saya rasa malah sesungguhnya Kota Malang itu sudah terintegrasi dari dulu. Dan bagi saya Kota Malang itu sudah selangkah jauh lebih maju dibanding Jakarta yang tadi datanya TJ itu baru muncul tahun 2004 ya Mas ya. Benar. Karena Kota Malang di tahun 2000 itu dia punya pilihan BEMO, punya pilihan angkot. Hanya saja lambat laun ketika melihat data BPS yang sempat ditampilkan sama Mas Reza itu, ternyata sebenarnya bukan problemnya di ketersediaan angkutan umum. Saya melihat data yang ditampilkan sama Mas Reza tadi justru malah berkesimpulan mereka habitnya berubah dari yang biasa menggunakan kendaraan umum lebih senang menggunakan kendaraan pribadi karena peningkatan mobil, peningkatan kendaraan bermotor, sepeda motor terutama, itu semakin meningkat per tahunnya. Apakah berarti sebenarnya Kota Malang itu sudah menerapkan kendaraan umum yang sustain, tapi terpengaruh oleh habit dari manusia di Kota Malang? Mungkin dari teman-teman Tinghab, nggak hanya Mas Reza, atau ketika melakukan riset itu menemukan hal itu juga, Mas. Oke, mungkin tadi kalau misalkan ada teman-teman dari Tinghab, kayak di sini ada Mas Dimas, ada Iya. Mas Ilham, ada Mas Dandi ya, ini dari Tinghab. Sebenarnya kalau misalkan habit penduduk atau habit dari warga itu, sebenarnya kalau menurut saya dari sudut pandang kebijakan publik ya, nah itu akan cenderung juga berubah ketika aksesibilitas layanan pemerintah itu tidak berkembang. Memang betul dari dulu angkot ada sudah. Cuman kapasitas angkot itu kan tidak menjadi suatu kecukupan ketika dihadapkan dengan visi Kota Malang yang menjadi kota pariwisata, misalkan. Kan tidak cukup hanya menggunakan angkot. Misalkan pun kalau misalkan Kota Malang mau menyediakan bus misalkan yang kapasitasnya itu lebih besar, buatlah misalkan bus pariwisata yang didesain kayak misalkan di Solo yang mereka kayak bus-bus yang jadul gitu ya, yang Iya, mengiringi. Itu kan sebenarnya sudah ada di Kota Malang pun, tapi kan armadanya kan nggak sebegitu banyak. betul. Nah, itu sebenarnya yang harus diperhatikan bagi para pemangku kebijakan untuk memperhatikan aspek pengembangan penduduk yang berdasarkan preferensi mereka, bukan preferensi pribadi si policy maker gitu. Karena ketika kita mengikuti habit penduduk, arah pembangunannya pun juga akan selaras dengan tadi yang dikatakan Mas Ardian itu tadi gitu. Karena kita kalau misalnya mau mengurangi jumlah kendaraan, kita tidak bisa mengurangi jumlah kendaraan karena itu adalah preferensi nilai ekonomi dari suatu individu untuk membeli suatu kendaraan itu. Cuman pemerintah kan menyediakan alternatif gitu kan. Oh, misalkan kita sediain nih base yang ber-AC, kemudian ramah disabilitas, kemudian haltenya di Perma, ada orang jualannya di sana, kemudian ada apa spot-spot selfie, foto yang
eye catching. Nah, itu mungkin menarik wisatawan tidak menggunakan kendaraan, malah menggunakan bus, nah seperti itu. Dan itu mungkin masih belum dipikirkan oleh policy maker ya saat ini. Dan itu mungkin kita butuh nih gerakan dari teman-teman untuk juga sama pemikirannya seperti itu. Seperti itu, Mas Ardian atau Mas Daud. Baik, terima Oke. kasih Mas Reza. Insight-nya menggugah karena benar kalau kita ngomongin habit ini kan berdasarkan policy maker ya. Dimana kalau kita melihat Kota Malang dengan Surabaya yang sama-sama Jawa Timurnya aja, mungkin punya karakter budaya yang berbeda karena policy makernya kalau di Malang itu slow living, tapi kalau di Surabaya kayak gerusa-gerusu. Benar, 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 Sebelahnya benar, itu akhirnya mungkin orang-orangnya akhirnya berbeda ya secara karakternya. benar, benar, benar juga, benar, benar, benar. Jadi ada keterkaitan dan ini menjadi ilmu baru ketika Mas Reza menyampaikan hal tersebut bahwa policy maker ini sangat berpengaruh terhadap merubah habit masyarakat, terutama di Kota Malang. Benar, benar. Terima kasih Mas Reza atas jawabannya dan insight-nya. Terima kasih Mas Ardian. Mungkin ini ada yang resen lagi, Mas Daud. Ya, ini. Raka. Silakan Mas Raka menyampaikan pertanyaannya. Oke ya, selamat siang. Tadi saya joinnya agak telat. Cuman mau nanya tadi, apakah ada pembahasan tentang eh, transportasi ramah disabilitas ya di Kota Malang? Atau mungkin tadi saya udah kelewat joinnya agak telat, atau mungkin ada pembahasan lebih lanjut terkait ini. So tadi saya lihat belum ada. Benar, Mas Raka. Jadi eh, transportasi publik yang ramah disabilitas itu menjadi suatu keharusan sebenarnya. Ketika si pemerintah ini ingin membangun tata kelola transportasi publik. Nah, namun kondisi existingnya sekarang kan masih belum ada mengarah ke sana. Sehingga sebelum mengarah ke sana, kita dorong dulu nih si pemerintah untuk menyediakan dulu nih institusinya. Karena di kondisi yang sekarang, pemerintah itu belum punya ranah institusi pengelola angkutan. Penyedia angkutan. Karena si penyedia angkutannya ini sekarang perusahaan yang ada yang menyediakan angkut-angkut itu. Nah, harapannya ketika ini dikelola atau disediakan oleh pemerintah, yang baik lagi seperti yang Mas Ardian tadi tanyakan, yang berkaitan dengan habit itu tadi, kita bentuk melalui transportasi publik kebiasaan penduduk itu lebih menghargai kaum disabilitas dengan menyediakan tempat khusus di halte misalkan, eh, kemudian di angkotnya, kemudian di busnya gitu-gitu. Dan itu sebenarnya advance step ya. Kalau misalkan beginning step-nya ya sediain dulu nih institusinya nih. Karena institusinya masih belum ada gitu ya. Sehingga itu yang harus disediakan dalam jangka pendek. Kalau misalkan kita mengingat ada momen pilkada itu tadi gitu ya. Seperti itu, Mas Raka. Iya, terima kasih. Mungkin saran atau menambahkan kayak misalkan kan tadi kita kan bikin awalnya kan emang awal mulanya kan emang bikin habit, terus selanjutnya kita bikin fondasinya dulu kan. Cuman mungkin kita bisa perkuat dia fondasi, contohnya kayak misalkan pembuatan BRT di dalam kota gitu ya. Kayak bisa kita lihat di Jogja kan. Jogja kan emang nggak ada angkot kan, atau mungkin ada, kalau nggak salah emang nggak ada di angkot Jogja, dan dia kan banyak Trans Jogja itu kan ya, dia BRT udah bagus tapi karena dia mulainya salah, jadi menurut menurut saya salahnya kenapa kayak kebanyakan di Indonesia bis BRT di Indonesia ini bis coach, di mana dia harus naik tangga dulu atau naik apa namanya istilahnya, Halte. ya halte lah, kayak busway lah contohnya gitu kan. Kita harus naik busway dulu, dan itu kan kalau misalkan di Jakarta oke, dia ada rem yang buat emang orang disabilitas. Cuma di kota-kota kecil kan cuma berupa tangga gitu kan. Dan itu menurut saya
sistemnya udah bagus, cuman start salah di awal. Kalau misalkan dia nanti ke depannya emang mau menggunakan bis yang ramah disabilitas, bis di dalam kota yang emang dia selevel sama trotoar, itu kan berarti kan dia ganti lagi infrastrukturnya kan. Jadi menurut saya kayak rencana awalnya pun itu perlu dipertimbangkan seperti itu supaya nanti kan juga kayak di Jakarta kan meskipun ada busway, cuman ada beberapa sekarang bis baru yang daerah Bundaran HI dan sekitarnya itu yang bis elektrik yang sudah tidak pakai halte yang naik lagi, udah yang selevel sama jalan supaya aksesnya lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Tap-nya nanti dia nggak perlu di apa namanya di terminalnya, cuma di bisnya doang kayak gitu kan. Nah, kayaknya kalau di Malang saya rasa misalkan apa namanya ada BRT pun nanti mungkin bisa menggunakan BRT yang levelnya bukan coach ya, yang memang kayak ini Surabaya, bus Surabaya itu dulu lumayan bagus kan, yang warna merah itu kan dia emang selevel, jadi emang orang nggak perlu naik ke halte lagi kan. Jadi mungkin itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oh ya, sama kayak menurut saya kalau dari ini udah masuk apa diskusi atau belum nih? Udah diskusi nih. Udah ya. Silakan, silakan. Ya kayak saya pernah lihat kayak di jalur apa di mapnya di subkota Malang gitu ya, kayak gimana kita mau membuat habit kalau kita sendiri yang mau membuat habit itu masuk apa masih terhalang gitu. Contohnya kayak gini, misalkan jalur dari apa namanya Hamid Rusdi sampai Landung Sari gitu ya. Itu 17 menit. 17 kilometer. Cuman waktu perjalanannya kalau di tulisannya di sub itu 49 menit. Itu kan lama banget 49 menit gitu kan. Kalau misalnya kita mau bikin habit, oke, nanti mahasiswa yang misalkan kuliah di UIN, Unisma, UB itu kan diharapkan bisa naik transport dari Hamid Rusdi atau dari mana. Itu kalau misalkan mahasiswa ya, semolor-molornya mereka tuh persiapan setengah jam sebelumnya lah ya. Kalau misalkan 49 menit waktu perjalanan, itu ya mahasiswa ya pasti cenderung memilih naik motor lebih cepat, cenderung naik mobil lebih cepat gitu kan. Jadi kayak waktu waktu berhenti, itu tuh bener-bener harus dikontrol banget kayak gitu. Jadi kayak bisa kita lihat aja di apa namanya di sub ya Kota Malang itu tiap trayek aja waktu berhentinya beda-beda, ada yang 3 menit, 4 menit, 13 menit, dan itu kan by that maksudnya kan berdasarkan standarnya kan. Kenyataannya malah kadang ada yang disuruh turun, disuruh putar balik ya kan. Terus Kalau mau habis itu pulang. iya kan, terus habis itu kayak dari Arjosari ke Tidar ini cuma 13 kilometer, cuman waktu 50 menit sejam. Itu kalau misalkan di Jakarta udah dari Tanah Abang udah nyampe Bogor kali itu sejam dah. Ya, Kan kayak tidak masuk akal gitu kan. Dan kayak line angkot di Kota Malang, line bis di Kota Malang itu kan dari sentral ke suburbs ya, ke pinggiran kota gitu kan. Sedangkan di dalam kotanya sendiri ya udah kita cuma nebeng-nebeng angkot yang lainnya mana-mana ini kan. Sedangkan di dalam kotanya sendiri tidak ada circle line yang menghubungkan dalam kotanya. Jadi kalau kita mau dari satu sisi ke satu sisi yang lain di dalam kota nih harus menggunakan angkot yang berbeda-beda gitu, nggak bisa satu angkot yang sama. Dan itu bisa 3 kali pindah angkot kalau ada. Dan 3 kali pindah kan berarti anggapnya sekali naik tadi rata-rata ya 5.000 lah kan, biasanya dia nggak ngasih kembali 5.000, itu 15.000 sekali. Udah harga bensin itu. ya. Ya kan, terus balik lagi 30.000 berarti kan, untuk cuma dari satu titik ke satu titik yang lain. Jadi bener-bener polisi ini emang penting banget sih kalau buat masalah transport ini. Meskipun eh, sistem apa namanya transportnya udah ada, trayeknya udah ada, cuman kalau sistemnya emang kacau ya mau membuat habit emang agak susah ya. Oke, betul sih. Benar, Tapi ini Mas Raka, setuju. Mungkin aku tanggapin dulu ya, Mas Daud, sebentar. Tadi sebenarnya setuju kalau misalkan BRT itu harus eh, apa bisa dijangkau di mana saja, tidak terpaku pada halte.
Kalaupun misalkan study case-nya di Jogja, karena kebetulan saya lagi di Jogja sekarang, memang seperti itu kondisinya, Mas. Jadi halte mereka itu tidak ada atap dan mereka harus naik ke tangga gitu. Dan itu menyulitkan beberapa orang tua, orang yang disabilitas gitu-gitu. Dan udah konsepnya bagus, BRT-nya udah ber-AC, kemudian layanannya udah tepat waktu dari sisi waktu, tapi dari segi infrastruktur. Nah, sehingga kembali lagi nih, si policy maker harus punya dokumen perencanaan, harus punya landasan baseline, harus punya kajian yang tidak hanya sekedar kepentingan perusahaan penyedia angkutan atau si kepentingan eh, politik atau membuat kebijakan tertentu, namun ya harus based of evidence ya. Jadi harus berbasis pada preferensi warga, kemudian berbasis pada inklusivitas bagi semua kalangan. Dan itu menjadi sebuah tolak ukur yang penting sih bagi transportasi publik. Karena kan transportasi publik semua ya, bagi semua warga, tidak terkecuali dia itu perempuan, laki-laki, tua, muda, kemudian disabilitas ataupun yang enggak disabilitas gitu kan. Mungkin seperti itu sih, Mas Raka, Mas Daud. Ya, sepakat banget kalau di Malang sebagai warga Malang asli ini ya, memang repot. Jadi kalau mikirkan angkotnya ini belum tentu datang, kadang sebelum maghrib sudah hilang gitu. Dulu pengalaman ya, sempat males naik angkot itu ya karena itu sih. Apalagi kayak kalau trayeknya kecil-kecil. Kayak kalau saya kan rumahnya di daerah Joyogren kayak JPK, JDM, wah itu kadang ada kadang enggak, terus berhentinya ini ngetemnya juga nggak tahu gimana gitu. Repot. Biasanya di pasar itu ngetemnya. Ya, Tadi. dulu sekolahnya di SMA 3 pas masih SMA awal-awal kan bolehnya ngangkot kan. Waduh ribet banget dulu. Itu aja sih. Mungkin itu ya. Jadi mungkin Mas Raka mungkin tambahan sedikit aja karena ini pertanyaan apa tanggapan terakhir. Jadi ya nggak apa-apa nanti kita bisa bertemu di lain diskusi. Ini lagi asik kok diskusinya ini. Iya lah. Ini aku sudah ditulisin sampai subuh ini. Kalau mau. Ya, apa nanti kalau misalnya Mas Farel, Mas Raka, atau misalnya ada kesempatan ketemu di Malang, wah kita bahas sampai luama ya nggak apa-apa ya kan ini. Sampai lama. Berapa Sampai SKS itu nanti? bosan nggak apa-apa ya. Apalagi ini jurusannya juga menunjang. Jadi ada yang teknik, ada yang kebijakan. Nggak apa-apa nanti bisa langsung apa namanya kita mulailah diskusinya supaya lebih mendalam. Ya, Mas Raka mau nambahi apa? Apa ada tanggapan? Oh iya, sama ini sih. Saya kan emang orang asli Malang, cuman kan emang pindah-pindah ya dari dulu. Dan waktu kembali ke Malang itu saya kayak ngerasa angkot di Malang ini kan semuanya sama ya, warnanya biru kan ya. Sedangkan kalau dulu saya pernah tinggal di Bandung itu tiap line itu warnanya berbeda gitu. Jadi setidaknya kita dari jauh udah kelihatan, oh hijau berarti ke sini, Jurusan merah apa gitu berarti ya. ke Oh, sini ya kan. Sedangkan di Malang udah warnanya sama dan dia jurusannya disingkat-singkat kan ABG dan lain-lain. Jadi sebagai pendatang tuh kita harus nyari dulu di Google ABG itu kemana ya kayak gitu kan. Biasanya kalau di kota lain ada jelas tujuannya dari sini ke sini kayak gitu. Dan menurut saya di Surabaya Malang beda itu warna. agak menyusahkan sih kalau warnanya sama dan tulisannya disingkat-singkat kayak gitu. setuju, setuju, setuju. Nah, Ya, tapi ini aku mau menanggapi nih tentang yang singkatan ini sebenarnya. Justru kalau dari pandangan saya, singkatan itu malah membantu karena itu sama bentuknya seperti coding ya. Kalau kita di TJ itu ada 1N, ada 1M, walaupun setelahnya akan ada tulisan trayeknya dari mana ke mana. Hanya ya. saja secara visual terkadang ini tulisannya ngelontok sebenarnya itu. Jadi Ya, atau enggak itu yang sangat sering terjadi. Karena dua kalau perihal perbedaan warna, Malang itu ngomongin angkot tidak hanya Malang Kota sebenarnya, dia Malang Raya. Sehingga line hijau dan line pink ya itu arah Batu, kemudian line putih itu ke arah Tumpang, dan beberapa angkot-angkot itu memang sudah dispesifikasikan. Sebenarnya ring dalam kota
memang punya kebijakan diberikan warna biru. Ya, ya. Selain klasifikasi juga identiknya kan Arema itu kan biru ya identiknya. Jadi Malang Kota itu memang secara sepaham saya dulu mengulik tentang hal itu sudah ditetapkan warna-warna lain itu kenapa biru di Kota Malang. Ya kembali lagi kok dengan penulisan ADL, LDG yang nggak pernah dirawat ngelontok semua. Orang melihat LG sama LDG bedanya apa? Itu yang sering jadi pertanyaan. ADL dengan AL bedanya apa? JPK dan JDM bedanya apa? Sama-sama ada J. Nah, hal-hal itu yang tak rasa menjadi yang akhirnya masyarakat bisa ngasih masukan lah selaku warga asli Malang yang merantau dan kembali lagi melihat angkot Kota Malang ini semakin lama semakin nggak kopen lah istilahnya. Yang itu kan yang sangat disayangkan kan di situ. Kita sudah visioner tapi tidak bisa menjaga visi kita. Terlebih mungkin mau ngasih tambahan yang kayaknya jarang termention ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kiblat saya melihat transportasi umum paling sustain itu justru bukan dari Jakarta, Mas Reza. Saya melihatnya itu ketika dulu main ke Semarang. Main ke Semarang itu dia punya BRT dan punya feeder. Dengan catatan mereka habitnya kurang lebih mirip dengan Kota Malang sebenarnya, slow living lah. Tapi aktivitas transportasi umumnya cukup aktif dia. Di mana feeder ini punya level yang sama seperti disebutkan dengan Mas Raka ketika di Jakarta di bus listrik ya. 1N kalau tidak salah itu jurusan Tanah Abang, di mana para penyandang disabilitas tidak perlu naik ke halte, dia bisa naik feeder itu. Kemudian BRT-nya juga integrasi bisa beli menggunakan kupon tiket. Jadi mirip kayak caranya di zaman dulu. Dan suhu di kota tersebut. Jadi mungkin itu yang ingin saya tambah bahwa ada yang sebenarnya sangat bagus, berjalan sangat bagus, tetap pasti ada minusnya. Minusnya ya armadanya tidak diperbarui itu saja. Iya, ya. Oke. Yes, Pak, terima kasih atas semua masukannya, baik dari Mas Adrian, dari Mas Raka, atau teman-teman yang lain. Nanti kita bisa lanjutkan ini sesi diskusinya. Karena ini juga ada keterbatasan waktu, maka akan segera saya tutup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas Mas Reza yang sudah bersedia menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Materinya sangat baik. Jadi kata penutupnya adalah dengan kebijakan yang baik akan menumbuhkan habit yang baik. Itu aja sih kata dari kesempatan kali ini. Saya juga perwakilan dari panitia Adidaya, dari teman-teman Ringhab, dari segala pihak yang sudah membantu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Kita nantikan diskusi yang tadi cukup panjang itu masih bisa diteruskan sampai luama itu masih panjang, nanti kita adakan sesi tersendiri terlebih dahulu karena keterbatasan waktu yang memang sudah pada zamannya nanti ini harus segera ditutup karena memang ada keterbatasan waktu. Kita nanti adakan diskusi lain kalau memang sangat menarik dan kita nantikan di diskusi-diskusi selanjutnya dari Adidaya. Nanti kalau misalnya berkenan kita adakan diskusi kembali. Ini topik yang cukup menarik sampai pemilu wali kota Malang 2024. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Zin love. Ya.